Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu lagi dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya, Maria Hutasoid, inilah Sepekan Kriminal selengkapnya. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 2 terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas lukanya. Usai dilumpuhkan dengan timah panas pada kakinya oleh tim Reskrim Scorpio Polres Tanakaro dikarenakan melawan saat hendak ditangkap. Pelaku yang diketahui warga asal Provinsi Aceh ini mencuri sepeda motor milik warga yang sedang diparkir di pasar kota Kabanjahe. Dalam hitungan jam, pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi usai korban membuat laporan pengaduan ke Polres Tanakaro. Menurut hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku mengaku baru kali ini melakukan aksinya dan rencananya uang hasil curian digunakan untuk membeli narkotika. Pada hari ini kita tim Scorpio Polres Tanakaro telah mengamankan pelaku curanmor yang terjadi di Pajak Kabanjahe. Kejadiannya tadi pukul berapa nih? Kejadiannya hanya tempo 2 jam saja kita ungkap kasus curanmor. Untuk tersangka sendiri di sini sebagai apa nih Bang? Bekerja sebagai apa? Dia langsung pelaku curanmor. Modusnya tadi seperti apa? Modusnya pura-pura mendekati sepeda motor, begitu dekat langsung disorong di TKP yang lain dia preteli dan membuka pakai obeng. Atas perbuatannya, pelaku beserta barang bukti saat ini diamankan di Satreskrim Polres Tanakaro untuk menjalani pemeriksaan. Kepada pelaku terancam pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Kapal patroli Antareja 7007 milik Korps Kepolisian Perairan dan Udara Bahar Kam Mabes Polri berhasil menangkap 2 kapal asing milik Malaysia saat melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Setelah berhasil ditangkap, 2 kapal kayu tersebut langsung dibawa ke dermaga Ditpolairut Polda Sumut di Belawan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan hasil tangkapan ikan sebanyak hampir 2 ton di dalam palka kapal kayu berbendera Malaysia ini. Selain itu, petugas juga menemukan alat tangkap yang telah dilarang oleh pemerintah Indonesia, bukat trawl yang dapat merusak seluruh biota laut. Meski dalam penangkapan tidak ada perlawanan, namun kapal yang dilengkapi alat pendeteksi kapal lainnya selalu beraksi mencuri ikan pada malam hari, hingga akhirnya ditangkap petugas yang terus melakukan patroli di perbatasan perairan Indonesia. Komandan Kapal Polisi Antareja 7007 mengatakan, dari hasil pemeriksaan seluruh anak buah kapal, 1 di antaranya pernah ditangkap petugas pada tahun 2018. Dan saat ini kapal asing memanfaatkan pandemi COVID-19. Pada saat kami melaksanakan penangkapan dan kami melaksanakan interogasi dengan salah satu ABK yang mana pada tahun 2018 sudah pernah ditangkap, dia mengatakan bahwa dalam COVID ini, apalagi dengan menjelang Idul Fitri, disangkanya polisi Indonesia itu dalam keadaan tidur, ya, dan nggak mungkin melaksanakan patroli karena khususnya kami Indonesia terisolasi dengan COVID-19. Tapi kami sebagai anggota Polri, kami tetap melaksanakan penegakan hukum. Apalagi dalam melaksanakan penegakan hukum, kita bisa melihat bahwa penjahat ataupun pelaku akan mengambil kesempatan pada saat kami dalam keadaan lemah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ke-9 pelaku illegal fishing, di mana 2 diantaranya nahkoda kapal berkewarganegaraan Thailand dan Myanmar, telah diserahkan ke kantor pengawasan dan penindakan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Bentrok antara Desa Benteng Huraba dan Desa Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan, terjadi Selasa malam di perbatasan kedua desa, tepatnya di Benteng Huraba. Ratusan warga dari kedua desa terlibat saling lempar batu dan membakar kayu serta ban bekas di tengah badan jalan. Akibatnya jalur lintas Sumatera lumpuh total hingga 4 jam lebih. Kejadian semakin memanas saat satu unit rumah warga Desa Pintu Padang dibakar orang tak dikenal hingga ludes. Satu unit mobil pemadam kebakaran dibantu petugas terpaksa kerja keras memadamkan api. Keadaan baru terkendali saat ratusan petugas kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan, Brimob dan Yon Sipirok, serta Kodim 0212 Tapanuli Selatan melakukan pengamanan dan penertiban terhadap warga yang bertikai. Bentrok antara dua desa ini terjadi karena hal kecil. Anak-anak kedua desa merayakan Lebaran dengan tembak mainan. Diduga terjadi salah paham hingga terjadi keributan yang meluas yang berujung bentrok antar desa. Peristiwa yang tadi tentunya ini awal dipicu dengan anak-anak bermain tembak-tembakan, mainan tembak-tembakan, kemudian ditegur oleh masyarakat yang ada di desa Pintu Panjang ini, Pintu Padang, Desa Pintu Padang. Setelah ditegur, ternyata ada masyarakat lagi yang tidak terima atas teguran dari masyarakat Pintu Padang itu, sehingga menyebabkan adanya cekcok, kemudian terjadinya datangnya massa dari Desa Benteng Huraba ke Desa Pintu Padang. Nah, akhirnya sendiri ada terjadi pembakaran, kerugian material, rumah terbakar 1 dan sepeda motor 1 sepeda motor. Untuk korban luka, tadi petugas kami juga ada yang luka, terkena lemparan batu dari Polsek Batang Angkola. Kemudian dari masyarakat Pintu Padang maupun dari Benteng Huraba juga ada yang terluka berkaitan dengan luka tembak daripada senapan angin. Bentrok kedua desa ini sudah sering terjadi. 2 tahun lalu, kedua desa juga bentrok diakibatkan hal yang sama. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Dua kelompok remaja yang saling lempar batu antara pemuda Lorong Papan dengan pemuda Lorong Melati di Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara, sempat membuat resah warga yang hendak beristirahat. Dalam tawuran antar lorong, terlihat dua kelompok remaja saling lempar batu bahkan menggunakan petasan untuk bisa saling serang. Dua remaja ini juga memblokir jalan alternatif menuju Pelabuhan Belawan. Salah satu warga Belawan mengatakan, dua kelompok yang saling serang ini diduga menahan sepeda motor pemuda kampung, sehingga pemilik motor mengajak kawanannya untuk mengambil kendaraan yang ditahan hingga terjadi bentrok. Kejadian saling lempar batu antara dua kelompok remaja bukan pertama kalinya terjadi. Tawuran tersebut akhirnya berhasil dibubarkan petugas kepolisian dari Polsek Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan yang sempat melepaskan tembakan ke udara. Bisa jadi bentrok seperti ini, Bang. Ribut tawuran itu dari tadi, masalahnya kan nanti kadang dari sana keributan nggak dari masalah kereta, nanti dari sini pun nanti begitu juga ke sana juga. Keretanya diapain gitu, Bang? Dirampok orang tuh. Terus setelah dirampok orang tuh minta keluar kan kereta itu tadi, minta balik. Aksi bentrok ini selain merusak rumah warga juga membuat resah pengendara baik roda 2 dan roda 4 yang melintas di jalan lintas menuju Pelabuhan Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Tim Identifikasi dan Satreskrim Polres Asahan mengevakuasi jenazah AWS berusia 24 tahun yang tewas setelah mengalami pendarahan hebat di bagian kepala setelah dianiaya oleh suaminya sendiri berinisial HI berusia 29 tahun di Dusun 2, Desa Selama, Asahan, Sumatera Utara. Pihak keluarga korban yang mengetahui kejadian menangis histeris di lokasi kejadian karena tidak menyangka kalau korban tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri. Menurut keterangan sementara, kejadian bermula karena keduanya sempat cekcok di dalam rumah sejak usai sholat Idul Fitri. Kemudian keributan antar keduanya kembali terulang Rabu sore, hingga pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam di bagian kepala hingga tewas. Mengetahui istrinya tewas, pelaku kabur ke rumah saudaranya dan berusaha mencoba bunuh diri dengan memotong tangannya sendiri. Melakukan pembacokan terhadap istrinya dan menggunakan kapak, yaitu tepatnya di leher. Kemudian setelah pelaku membacok istrinya, kemudian dia berusaha juga melukai dirinya dengan mencoba memotong tangannya sebelah kiri. Akibat peristiwa itu, Pak? Akibat peristiwa tersebut istrinya meninggal dunia di TKP. Sementara sekarang pelaku lagi dirawat di Rumah Sakit Wirausaha Kisaran membutuhkan pertolongan karena tangannya hampir putus, tangannya sebelah kiri. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi Siantar. Hingga kini pelaku sedang menjalani operasi tangan di rumah sakit swasta di Kisaran. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Warga yang tinggal di sekitar Gang Datok, Jalan Semencirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, dihebohkan dengan aksi baku tikam antara dua pria Kamis petang. Akibat kejadian itu, kedua pelaku sama-sama tewas di lokasi kejadian, tepatnya di emperan rumah salah satu warga di sana. Perkelahian yang berujung nyawa melayang ini diduga dipicu oleh saling ejek antar kedua pelaku. Salah satu pelaku diantaranya diketahui mengalami gangguan jiwa dan tinggal seorang diri di ujung gang tersebut. Cekcok bermula saat pelaku yang mengalami gangguan jiwa mengacungkan pisau kepada pelaku lain yang kebetulan melintas di jalan itu. Kebetulan pula pelaku lainnya membawa senjata tajam. Perkelahian antar keduanya tak terelakkan dan berujung saling tikam. Warga di sana tak ada yang berani melerai karena keduanya menggunakan senjata tajam. Peristiwa ini adalah perkelahian 1 lawan 1 antara berinisial K dengan salah satu lagi inisial A, di mana mereka ini diduga salah satunya mengalami gangguan jiwa karena dia mengacungkan senjata tajam pada saat di TKP ini, Jalan Semencirim di depan Gang Datuk, terhadap seseorang yang sedang melintas mengendarai roda 2. Ternyata mereka dua-duanya membawa senjata tajam dan tidak saling mengenal satu sama lain, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka berdua dan akhirnya kedua-duanya tewas. Hingga kini, polisi masih mendalami penyebab pasti perkelahian tersebut. Polisi juga telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Jenazah kedua pelaku sekaligus korban itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Satres Narkoba Polres Labuan Batu berhasil mengamankan 15 tersangka penyalahgunaan narkotika selama kurun waktu sepekan terhitung dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2020. Dari para tersangka yang 2 diantaranya wanita tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sabu-sabu seberat 329,56 gram
dan sepucuk replika senjata api. Jadi untuk 3 tersangka ini, mereka ini berbeda kasus ya. Berbeda kasus, 3 tersangka berarti dengan 3 laporan polisi. Yang pertama, tersangka Depa Chandra alias Depa, ini ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh tim unit 2 ya, unit 2 dengan barang bukti berupa narkotika sabu 99,1 gram. Para tersangka bisa dijerat pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Petugas akhirnya bertindak tegas dengan mengamankan Kepala Desa Benteng Huraba serta 2 warga lainnya untuk menghindari kericuhan lebih lanjut. Tindakan petugas gabungan dari Polres Tapanuli Selatan, Brimob Yon C Sumut dan Satpol PP ini akhirnya bisa meredam kericuhan. 7 orang warga Desa Benteng Huraba diamankan ke Polres Tapanuli Selatan untuk dimintai keterangan. Aksi warga memblokir Jalin Sum ini terjadi setelah petugas mengamankan seorang warga Desa Benteng Huraba yang diduga sebagai provokator dan pelaku kerusuhan Selasa lalu antara Desa Huraba dan Desa Pintu Padang yang berujung pada pembakaran rumah. Warga menuntut agar warga yang diamankan tersebut dibebaskan petugas. Berapa tersangka Pak yang diamankan? Tadi dari TKP sekira 8 orang yang kita amankan, namun setelah dilakukan pemeriksaan itu 7 orang yang memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka dan awal tersangka, ditambah tadi sore 1 orang sehingga total ada 8 orang tersangka yang kita amankan. Peran mereka apa? Peran mereka ada yang selaku provokator, kemudian langsung dia juga melakukan pengeroyokan maupun pembakaran terhadap rumah maupun sepeda motor yang ada di TKP di Desa Pintu Padang. Warga Desa Benteng Huraba sempat memblokir Jalin Sum hingga 3 jam lebih yang membuat penumpukan ratusan kendaraan dari arah Padang Sidempuan menuju Sumatera Barat dan dari arah sebaliknya. Polres Tapanuli Selatan bekerja sama dengan Polres Kota Padang Sidempuan menetapkan 8 orang tersangka bentrok antar desa di Tapanuli Selatan. Ke-8 tersangka ini diduga merupakan pelaku penganiayaan, pembakaran rumah, serta provokator bentrok dan pemblokiran Jalin Sum. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Korban yang diketahui bernama Rahmat Budiono mengalami luka bakar cukup serius akibat dibakar oleh rekannya sendiri bernama Meru Mulyono alias Baben. Kejadian terjadi di kawasan Jalan Marelan Pasar 2 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Korban yang mengalami luka bakar di sekujur tubuh langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan secara intensif. Akibat kejadian itu, kini keluarga korban langsung membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan untuk menangkap pelaku yang kabur. Paman korban mengatakan, korban dibakar setelah menegur pelaku yang mengganggu ketenangan masyarakat di kampung karena bertengkar dengan pemuda setempat. Pelaku yang telah merencanakan pembakaran dengan membawa bensin dan korek, tiba-tiba menyiram tubuh korban. Kejadian korban tidak mengetahui tentang hal yang diperbuat sama si pelaku, karena si pelaku ini pernah ribut sama temannya, tapi sasaran tadi si korban tadi misalnya untuk membela ataupun memisahkan jangan ribut di sini. Lalu si pelaku tadi menyiram pakai minyak bensin, kalau lagi ketikut disiram lalu dijeskan jas api tadi tuh. Kini korban masih dirawat di rumah sakit umum guna menjalani perawatan intensif.
dan direncanakan akan menjalani operasi akibat luka bakar di sekujur tubuh. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikian tadi rangkaian informasi kriminal dalam sepekan terakhir. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita agar lebih berhati-hati. Saya Maria Hutasoid, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.